Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Mutiara Pagi bersama saya Romagus CSSR. Hari ini saudari-saudara, gereja merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Saya mengajak kita sekalian merenungkan hari ini Injil Matius bab 1 ayat 16 dilanjutkan ayat 18 sampai 21 dan ayat 24a. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita merayakan pesta Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Kitab suci menamai Yosef sebagai suami yang tulus dan rendah hati, atau singkatnya suami yang tulus hati. Dia adalah seorang yang tulus hati. Tulus hati itu, saudari-saudara, mencerminkan kualitas diri, mencerminkan kepribadian Yosef di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kata tulus hati secara biblis lebih tepat kalau kemudian diartikan sebagai seorang yang adil dan benar. Tentu adil dan benar di hadapan Allah. Dengan mengatakan Yosef adalah seorang yang tulus hati, benar dan adil, berarti ia adalah seorang yang secara total membuka dirinya terhadap kehendak Allah untuk dilakukannya. Ia menjadi orang yang benar di hadapan Allah karena keterbukaan dirinya secara total kepada kehendak Allah, yang sekalipun itu bertentangan dengan keinginan pribadinya. Sebagai seorang pribadi yang tulus, Yosef menyangkal diri supaya kehendak Allah yang terjadi dan bukan kehendaknya sendiri. Saudari-saudara, sikap tulus dan adil dari Yosef itu nampak dalam cara hidup, di dalam perilakunya, baik dalam keluarga maupun di depan publik. Tadi dalam perikop Injil dikatakan, ia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia mengambil Maria sebagai istrinya sekalipun itu bertentangan dengan kehendak pribadinya. Melindungi bayi Yesus serta ibunya dari ancaman pembunuhan tentara Herodes dengan melarikan diri ke Mesir di pada tengah malam, lalu kemudian membawanya pulang ke Nazaret, lalu kemudian mencari kanak-kanak Yesus yang hilang selama 3 hari hingga ditemukan kembali di dalam bait Allah. Kepribadian Yosef nampak dalam peristiwa-peristiwa, dalam momen-momen penting bersama dengan Yesus dan Maria. Saudari-saudaraku, Yosef mempunyai peran penting di dalam sejarah
keselamatan. Dia menjadi bapa pengasuh Yesus. Sekalipun demikian, perannya itu dilakukannya dalam situasi yang tenang, dalam situasi yang sepi, dalam situasi yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk, jauh dari publikasi, jauh dari sorotan kamera, katakanlah demikian. Dia seorang yang sungguh-sungguh hening, tetapi dia melakukan semuanya itu di dalam ketulusan tanpa banyak bicara. Hal ini menjadi sangat kuat didukung oleh kitab suci, di mana tidak ada satu kata pun keluar dari mulut Yosef atau Yusuf di dalam perjumpaannya dengan Tuhan melalui malaikat. Dalam tindakan-tindakannya, kita tidak pernah bisa membaca apa yang pernah dikatakan Yosef secara langsung. Dia adalah pribadi yang diam, pribadi yang hening, pribadi yang sunyi, tetapi sungguh melakukan segala tugasnya dengan tulus hati, dengan penuh tanggung jawab, tanpa banyak bicara. Karena itu saudara-saudara, gereja lalu juga mengangkat Santo Yosef sebagai pelindung para pekerja. Ia adalah model seorang pekerja yang bertanggung jawab, pekerja yang rajin, pekerja yang tidak banyak bicara, tapi melakukan segala sesuatu dengan tenang, dengan tuntas. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita belajar dari pribadi Santo Yosef ini. Seorang pribadi yang tulus, tidak banyak bicara, tapi membuka diri supaya kehendak Allah terjadi dalam hidupnya, dalam tugas dan tanggung jawabnya, entah terhadap keluarganya, terhadap Yesus dan Maria, maupun tugasnya sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala keluarga. Dia sungguh tulus, dia sungguh bertanggung jawab, dia melakukan tugasnya dengan tuntas. Saudara-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, seringkali orang mengatakan bahwa pada zaman ini semakin sulit ditemukan orang yang benar-benar tulus. Barangkali ada benarnya juga, meski tentu tidak bisa disamaratakan semuanya begitu. Tapi tentu dalam arti tertentu ada benarnya. Kita bisa melihat di sekitar kita, saudara-saudara, ada banyak orang yang tutur katanya itu sangat manis, lembut, tetapi sebetulnya hatinya jahat. Dan tentu saja juga, bukan hanya hatinya jahat, sikapnya licik. Ada orang yang suka berpura-pura atau bersandiwara. Ada pula yang sikapnya diatur, dipoles sedemikian rupa agar orang lain terkecoh. Itu barangkali yang bisa kita temukan dalam pengalaman yang sedang viral hari-hari ini, dengan beberapa afiliator yang ditangkap polisi karena sudah menipu banyak orang lewat bisnis tipu-tipu atas nama trading. Tapi banyak orang dirugikan, dan dia bisa flexing, pamer kekayaan, menjadi sultan, menjadi crazy rich dalam waktu yang sekejap. Begitu tergiur dengan rayuan dan macam-macam cara, tetapi ternyata itu adalah tipu-tipu atau mengecoh orang. Ada yang tampil alim dan dermawan, tetapi ternyata korup. Hal-hal macam begitu terjadi di antara kita, saudara-saudara. Maka kita perlu belajar dari Santo Yusuf yang ditampilkan sebagai pribadi yang sungguh tulus hari ini. Dia yang tidak berpura-pura, dia yang tidak bersandiwara, dia yang berusaha tidak mengelabui Maria, dan selalu mencari jalan terbaik yang tidak menyusahkan Maria. Dan tentu saja
Dia menerima Maria dengan tulus dalam situasi Maria mengandung. Dia membiarkan kehendak Allah terjadi dalam hidupnya. Inilah ungkapan ketulusan dari seorang Santo Yusuf. Ketulusannya inilah yang berbuah manis. Tuhan turun tangan pada saat yang tepat, dan ketulusan hati Santo Yusuf, saudari-saudara, memberikan ruang yang mudah bagi Tuhan untuk berkarya. Mari kita belajar pada Santo Yusuf sekali lagi untuk menjadi pribadi yang tulus dan rendah hati, pribadi yang tidak suka bersandiwara, pribadi yang melaksanakan segala tugas dari Tuhan dengan tenang dalam suasana hening tetapi tuntas. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas pribadi Santo Yusuf yang Kau hadirkan di tengah-tengah kami sebagai teladan kerendahan hati. Dia yang melaksanakan tugasnya, dia yang berani menyangkal diri supaya kehendak-Mu terjadi, dia yang memberi dirinya, ambil bagian supaya sejarah keselamatan terjadi sesuai dengan rancangan-Mu. Mampukan kami Tuhan agar kami belajar dari pribadi Santo Yusuf yang tulus hati, agar kami juga senantiasa melakukan segala tugas kami, pelayanan kami, pekerjaan kami dengan tulus, dengan hening tetapi penuh tanggung jawab dan tuntas. Ingatlah dengan penuh kasih akan hamba-Mu Bapak Agustinus Joko yang sedang sakit ya Tuhan, juga untuk Mbak Reti yang sedang terpapar COVID. Berkati mereka dengan berkat jasmani dan rohani yang mereka harapkan. Berkatilah pula segala intervensi medis yang saat ini dilakukan, semoga melaluinya rahmat kesembuhan daripada-Mu boleh turun dan dinikmati oleh saudari dan saudara kami ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, karena Tuhan. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.